Oke, mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam kenal. Aku Syafira dari Coinworks dan di sini ada Mbak Fitri Widanarti dan juga Mas Rehan Gautama selaku dari narasumber pada topik webinar kita hari ini. Jadi di dalam sore hari ini kita akan membahas nih tentang bisnismu siap naik kelas, pahami perpajakannya. Nah, kenapa sih kayak kita tuh mengambil topik ini, khususnya Coinworks ini berkolaborasi dengan pajak.io untuk membahas tentang topik yang sebenarnya tadi kita udah sempat ngobrol ya Mas Rehan sama Mbak Fit. Jadi kayak kita tuh ngerasa kayak ilmu pajak tuh apa ya, kayak hal yang sebenarnya sulit-sulit gampang untuk dipahami, tapi nggak banyak nih Mas yang mau berbagi ilmunya secara cuma-cuma. Mungkin apakah memang ilmunya ini ibaratnya sulit didapatkan gitu ya, karena kan memang harus dari expert yang benar-benar pengalaman, yang punya license untuk membahas ini gitu. Sedangkan akhirnya kita tuh berinisiasi untuk para pebisnis, biasanya di bulan Maret ini kan lagi pusing-pusingnya nih, kayak padat gitu ya, kayak harus lapor pajak sampai kalau bisnis sampai April ya. Nah, ini kan kayak kita tuh mau tahu gitu gimana nih para pebisnis ini untuk mempermudah pelaporan pajak yang mungkin bingung mulainya dari mana, atau sebenarnya sesimpel nggak tahu aja cari ilmunya tuh di mana sih gitu. Nah, jadi sore hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Rehan Gutama nih selaku CEO dan juga founder dari pajak.io, dan juga nantinya ada sharing session bersama Mbak Fit di mana juga salah satu CEO dari Roller School. Jadi Mbak Fit ini juga salah satu pebisnis gitu ya, memiliki bisnis yang pastinya punya pengalaman yang bisa kita dibagi ya Mbak untuk para pebisnis lain. Semoga kedepannya para pebisnis yang hari ini hadir bisa mendapatkan manfaat dari sore hari ini yang kita akan bahas terkait dengan tema udah siap naik kelas, pahami perpajakannya. Oke lah, tanpa kita berlama-lama lagi, tadi aku sempat sih membuka apa namanya kepada audiens bagi yang ingin bercerita, mungkin dari bisnis apa, sektor bisnisnya apa. Tapi mungkin masih malu-malu nih. Jadi nanti mungkin kita bisa open sharingnya itu di akhir acara aja kali ya, setelah dari sesi Mas Rehan dan juga Mbak Fit dimulai gitu. Untuk Bapak Ibu mohon yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat box. Jadi nanti kita akan running through dari pertanyaannya masing-masing. Oke lah kalau gitu, aku silahkan untuk Mas Rehan memaparkan materi sore hari ini. Thank you Mas, the place is yours. Thank you Mbak, udah dibuka acaranya. Saya izin share screen dulu Mbak ya, tapi sepertinya masih di disabled nih. Oh oke, bentar ya, aku jadikan Mas Rehan dulu sebagai co-host. Oke, sudah bisa ya Mas. Mas, suara Mas Rehan kok agak sedikit jauh ya menurut, apakah dari aku aja? Oke. Oke, saya coba deketin nih. Oke, aman Mas, aman. Oke Mas, sudah bisa ya? Oke, saya coba share screen sekarang. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, mungkin pertama-tama kenalan dulu. Tapi sebelum kenalan, saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Coinworks itu yang udah mau berkolaborasi dengan kami, dengan pajak.io untuk sebenarnya sharing sih tentang perpajakan gitu. Kalau kita bilang belajar kayak terlalu berlebihan, tapi ini mungkin yang saya harapkan bisa jadi komunikasi dua arah, karena saya juga pengen belajar tentang bisnisnya teman-teman. Karena sekali lagi kalau kita ngomongin pajak itu gimana ya? Seharusnya solusinya tailor made. Kenapa? Karena emang setiap bisnis itu emang punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Terus juga punya keunikan sendiri-sendiri dalam bisnis model dengan gimana kita bertransaksi. Yang ujung-ujungnya itu bikin perlakuan pajaknya itu bisa beda-beda gitu. Kayak aku tadi coba ngelihat bisnisnya Mbak Fitri gitu kan dari Roller School unik gitu, dan kira-kira saya kebayang gitu dengan bisnisnya kayak Mbak Fitri itu kena pajaknya, sebenarnya aspek pajaknya kena apa aja, dan mungkin teman-teman nanti bisa relate atau mungkin benar-benar bisa sangat berbeda perlakuan pajaknya. Jadi nama saya Rehan Gautama.
Nah, sekarang itu co-founder dan CEO dari pajak.io seperti yang sudah diperkenalkan tadi. Mungkin kalau misalnya kayak cerita background saya itu saya dulu kuliah pajak di UI. Kuliah pajak di UI, setelah saya lulus kuliah pajak, saya sempat kerja sebagai tax consultant di PwC Indonesia. Setelah sekitar 2 hampir 3 tahun saya kerja di PwC ya, dari magang dulu di situ, tertarik untuk bikin bisnis sendiri, akhirnya sekarang saya bikin pajak.io. Sebenarnya pajak.io ini pada awal software ya, software perpajakan yang terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak gitu. Tapi sampai ke sini setelah melakukan beberapa kali pivot, akhirnya kami menyediakan jasa pengurusan pajak end-to-end. Cuman bedanya apa dengan konsultan pajak pada umumnya, kalau kami ngakuin end-to-end ini, kita ngerjainnya pakai AI gitu. Jadi emang secara operasional lebih minim, ada nanti tax consultant-nya untuk berkomunikasi sama teman-teman, tapi untuk pengerjaannya itu kami dibantu dengan AI sehingga kita bisa bikin cost yang lebih murah. Jadi sekedar ngomong-ngomong ya, kalau pajak kamu urusan pajak sama pajak.io itu semurah apa? Adalah semurah cuman 5 juta, bukan per bulan tapi 5 juta per tahun. Bayangin aja itu kira-kira 10 kali lebih murah daripada teman-teman nge-hire orang pajak atau pakai konsultan pajak yang minimal UMR per bulan gitu. Langsung aja, pada kesempatan sekarang saya akan ngebahas tentang kewajiban pajak pusat untuk wajib pajak badan. Materinya lumayan agak banyak, padat ya gitu, tapi kayak waktu saya mungkin agak sedikit, jadi mungkin saya goal saya tuh emang cuma nyeritain kayak logik perpajakan itu apa gitu, supaya teman-teman tuh aware dulu gitu tentang kewajiban pajak perusahaan itu apa aja. Lalu kenapa ini saya bilang kewajiban pajak pusat? Karena nggak semua pajak itu punyanya pemerintah pusat, ada pajak yang punyanya pemerintah daerah. Contohnya kayak pajak restoran. Pajak restoran itu bukan pajak pemerintah pusat, tapi emang pajak dari Pemda. Kayak pajak reklame itu juga pajak dari Pemda. Dan untuk dari pajak dari Pemda itu nggak saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya cuman ngebahas tentang kewajiban pajak pusat yang fokus untuk ngebahas pajak tahunan dan pajak bulanan perusahaan supaya teman-teman aware aja tentang kewajiban perpajakan perusahaannya. Jadi pajak itu gimana sih logiknya? Logiknya sebenarnya kalau misalnya saya jelaskan sederhananya seperti ini. Ini kayak ada logik pajak tahunan. Kita langsung masuk ke hitung-hitungan ya, kayak ada matematikanya gini. Mungkin terlalu berat, jadi saya minta mungkin teman-teman udah agak fokus gitu. Nanti mungkin kita bisa ngomongin di Q&A untuk lebih detail ya. Jadi contohnya itu adalah bayangin kita dalam 1 tahun bisnis kita sukses nih ya. Kita punya penghasilan revenue kotor itu sebesar 60 miliar. 60 miliar. Sedangkan kita harus kurangin beban-beban usaha. Beban-beban usaha itu kalau dipajak namanya adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu 35 miliar di situ. Kenapa saya bilang sini untuk biaya untuk mendapat, menagih, atau memelihara penghasilan? Karena nggak semua biaya itu diakui oleh pajak. Misalnya kayak untuk biaya entertainment, kayak outing kantor gitu, itu kayak nggak bisa dikurangin sebagai pengurang penghasilan gitu. Tapi emang ini biaya-biaya yang emang terkait sama usahanya aja. Jadi untuk biaya-biaya yang nggak terkait seperti kayak apa ya, misalnya fasilitas fitness untuk karyawan, terus kayak fasilitas untuk direktur, itu mungkin kita kecualikan dulu. Jadi emang ini fokus untuk penghasilan usaha yang benerannya gitu. Lalu dikurangi oleh depresiasi aset. Depresiasi aset itu seperti misalnya kayak teman-teman beli mobil untuk usaha, atau misalnya kayak beli peralatan usaha, itu kan ada masa berlakunya, bukan masa berlaku sih, kayak masa manfaat. Misal kayak mobil 5 tahun, terus kayak peralatan tuh 5 tahun, kalau misalnya bangunan bisa 20 tahun, dan itu kayak emang kita bagi 20, kita bagi 5, akhirnya kita dapat depresiasi aset. Secara cepatnya penghasilan bruto itu kita kurangi oleh biaya tadi, kita kurangin depresiasi, dapat laba usahanya. Dapat laba usahanya di sini 10 miliar, lalu ditambahkan oleh penghasilan lainnya, biasanya emang penghasilan seperti selisih kurs dan lain-lain,
beban lainnya juga kita kurangin. Akhirnya kita dapat penghasilan lainnya itu 1 miliar, jadi total laba usaha 11 miliar. Kalau usahanya seperti ini. Ada kompensasi kerugian, tahun lalu kita rugi 5 miliar misalnya. Itu kita kurangi lagi, akhirnya penghasilan yang kena pajak itu 6 miliar. Jadi sini yang mau saya bilang adalah, dari penghasilan 60 miliar, itu panjang ceritanya sampai kita dapat penghasilan yang kena pajak itu cuma 6 miliar. Jadi sebenarnya negara ini untuk majakin kita, itu nggak asal pajakin sebenarnya. Kita seharusnya dipajaki oleh keuntungan usaha kita aja, yang maksudnya kita dipajaki atas penghasilan yang bersih lah gitu. Kalau misalnya kayak tahun lalu kita rugi, itu diperhitungkan juga sama negara. Sehingga kita kena pajaknya cuma segini. Bisa kayak dari yang 6 miliar itu dari 60 miliar. Lalu ini kita kalikan tarifnya. Tarifnya ini untuk penghasilan, di undang-undang ya, untuk penghasilan sampai 50 miliar itu kena tarifnya 11%. Sedangkan yang untuk di atas 50 miliar itu 22%. Di sini berarti rasionya dari revenue taruhlah 5:6 ya, dan 1:6. Jadi dari 6 miliar ini kita bagi lagi tuh, 5 miliar kena 11% dan 1 miliar kena 22%, akhirnya kita dapetin pajak tahunannya 770 juta gitu. Lalu dikurangin kredit pajak. Kredit pajak ini kayak pajak-pajak yang udah dipotong sama pihak lain, lalu kita juga melakukan cicilan pajak, akhirnya pajak yang harus dibayar cuman 70 miliar. Ini sebenarnya logik dasar dari perpajakan. Jadi dari penghasilan bersih, lalu kayak kita kalikan tarif, lalu dikurangi kredit-kredit pajak gitu. Akhirnya kita dapat pajak tahunannya berapa. Ini contohnya aja ya, contohnya. Lalu ini saya next. Lalu ada lagi usaha yang pajaknya nggak seperti ini, tapi seperti ini pajaknya, yang penghasilan brutonya 0, terus kayak biaya-biayanya 0, depresiasi asetnya 0. Itu adalah usaha-usaha yang secara peraturan pajak itu dikenakan pajak yang bersifat final gitu. Contohnya apa sih? Contohnya kayak usaha konstruksi. Kayak usaha konstruksi itu bisnisnya beda dengan yang lain karena pegawainya mereka nggak tetap, kos-kosnya nggak tetap, dan emang biasanya usahanya itu tergantung sama proyek. Jadi mereka setiap transaksi langsung dipotong pajaknya 10%. Dan setelah itu karena kita dibilang ini pajaknya final, berarti di akhir tahun semua penghasilan yang terkait dengan usaha konstruksinya itu nggak perlu dihitung lagi. Sedangkan untuk biaya-biayanya otomatis nggak perlu dihitung lagi, sedangkan aset-aset terkait usahanya juga nggak perlu dihitung lagi. Akhirnya pajaknya 0. Dan sekarang yang populer itu adalah pajak UMKM. Pajak UMKM yang sampai kita UMKM, perusahaan baru berdiri, perusahaan kecil menengah ya, dalam 1 tahun itu penghasilannya tidak sampai 4,8 miliar, itu dipotong pajak final sebesar 0,5%, 0,5% setiap bulannya. Lalu bagaimana untuk pajak tahunannya? Untuk pajak tahunannya karena itu final tidak perlu diperhitungkan lagi. Jadi kayak ini tetap 0, seperti di sini, kalaupun ada yang diperhitungkan itu cuman penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain tuh misalnya kayak UMKM minjemin uang gitu ke perusahaan lain dan dapat bunga. Nah itu kita bisa diperhitungkan pajaknya karena emang bukan penghasilan yang terkait dengan usahanya si UMKM itu. Jadi ini pajak tahunan. Sedangkan kalau kita ngomongin pajak tahunan, pasti kita bingung dari tadi, ini kredit pajak dapatnya dari mana gitu. Terus kayak, ya seperti ini, kredit pajak dapat dari mana, terus kayak pajak-pajak yang dipotong final tuh kemana. Nah, jadi pajak itu nggak cuma pajak tahunan sebenarnya teman-teman. Tapi ceritanya ini lumayan panjang gitu. Dari sebenarnya aktivitas apa yang terjadi pada setiap bulan, sampai kita bikin resume 1 tahun ini yang harus kita lapor pada bulan April gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong tahunan, ya sebenarnya pajaknya seperti ini. Tapi banyak komponen-komponen di sini yang bergantung sama pajak bulanan yang kita lakukan pada setiap bulan. Asal seperti itu. Nah ini contohnya kayak pajak final UMKM tadi ya, yang saya bilang kita harus bayar 0,5% per bulan, ini seperti ini. Jadi kayak bulan Januari
let's say ada peredaran brutonya 85 juta, lalu pajaknya dipotong cuma 0,5% seperti ini. Ini harus kita bayar tiap bulan kepada negara. Oke, sekarang saya masuk ke materinya. Jadi sebenarnya bedanya pajak tahunan sama pajak bulanan itu apa gitu. Pajak tahunan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pajak tahunan itu berbasis laba atau rugi. Jadi kita hitung dulu laba bersihnya berapa, baru itu yang dikenakan pajak. Atau khususnya untuk UMKM itu bukan dari laba rugi tapi langsung dari omsetnya. Lalu pajak tahunan itu self assess. Self assess itu artinya adalah wajib pajak itu yang ngitung sendiri, yang bayar sendiri, dan lapor sendiri. Dan tugasnya orang pajak cuman pengawasan gitu sebenarnya. Kayak semuanya dilakukan sama mandiri. SPT-nya dilaporkan 1 tahun sekali, dan pajaknya harus dibayar sebelum 30 April, sedangkan deadline pelaporannya itu pada tanggal 30 April pada setiap tahun. Itu untuk pajak tahunan. Yang orang-orang itu nggak banyak tahu, itu adalah kewajiban tentang pajak bulanan. Bedanya pajak bulanan sama pajak tahunan itu apa sih? Jadi kalau untuk pajak tahunan itu kebanyakan berbasis laba rugi ya. Tapi kalau misalnya kayak pajak bulanan, itu termasuk di dalamnya yang berupa transaksi gitu. Walaupun ada beberapa yang merupakan cicilan untuk pajak tahunan ya. Maksudnya transaksi itu adalah misalnya kita bertransaksi dengan karyawan kita dengan memberi gaji, misalnya. Jadi setiap kita memberi gaji, kita harus memungut pajak si karyawan tersebut gitu. Jadi sebenarnya pajak bulanan itu nggak selalu tentang penghasilan kita yang dipotong pajak, nggak. Tapi kita motong penghasilan pihak lain. Kita motong penghasilan karyawan kita motong penghasilan lawan transaksi kita, karena kalau misalnya kita bertransaksi jasa gitu, misal kayak kita pakai agency marketing atau kita misalnya pakai jasa legal, kita harus motong pajak ke 2%. Jadi sebenarnya pajak bulanan ini adalah pajaknya orang sebenarnya. Tapi kita berkewajiban untuk memungut gitu. Dan SPT-nya ini dilaporkan pada setiap bulan. Pajak dibayarkan pada setiap tanggal 10 atau 15 pada setiap bulan, biasa gitu. Sedangkan untuk dilaporkannya setiap tanggal 20. Oke, sedangkan saya lebih dalam lagi nih ngomongin tentang pajak bulanan. Jadi pajak bulanan ini ada yang berkaitan dengan cicilan dari pajak tahunan, dan ada yang tadi saya bilang berkaitan dengan pajak potong pungut. Kalau misalnya kayak kita bilang cicilan tentang pajak tahunan, contohnya kayak pajak UMKM tadi. Kita nyicil tiap bulan bayar 0,5%, sedangkan di akhir tahun pajaknya yang harus dibayar 0 karena sudah dicicil gitu. Sedangkan buat yang mereka bukan UMKM, ada yang namanya PPh pasal 25. Itu tuh contohnya adalah yang kayak di awal tadi. Misalnya kayak kita di sini bayar pajaknya ada 70 juta ya gitu. Nah, 70 juta ini orang pajak minta untuk kita bagi 12 ke sini, lalu kita cicil lagi di tahun depannya. Ya kita kayak bayar 6 jutaan setiap bulan, nanti di akhir tahun DJP bakal ngitung lagi kira-kira jadi kita tinggal bayar kurangnya aja berapa. Itu kayak itu yang saya maksud dengan PPh pasal 25. Gitu. Dan ini tadi penghasilannya itu memotong penghasilan diri sendiri, dan ini dapat dikreditkan pada saat menghitung SPT pajak tahunan. Contoh dikreditkannya itu tadi, karena kita udah nyicil pajaknya, jadi kita tinggal bayar sisanya. Gitu. Itu saya ngomongin pajak bulanan yang merupakan cicilan dari pajak tahunan. Sedangkan ada lagi yang tadi saya bilang tentang pajak potong pungut. Contohnya itu yang populer PPh 21, PPh 4 ayat 2, PPh 23, 26 gitu sebenarnya. Dan ini berdasarkan transaksi. Beda dengan yang bersifat cicilan, yang potong pungut ini adalah kita memotong penghasilan orang lain. Jadi kalau misalnya kayak kita punya karyawan, kita harus motong pajaknya, PPh 21. Nggak harus karyawan, tapi kalau misalnya kayak kita berkontrak dengan orang pribadi, bahkan kasarnya untuk betulin AC, manggil tukang, itu sebenarnya kita juga harus motong PPh 21-nya. Atau misalnya karyawan yang tidak berkesinambungan, atau misalnya kayak kita klinik punya dokter freelance gitu, kita tetap harus motong PPh 21-nya. Sedangkan PPh 4 ayat 2 itu biasanya kalau kita motong
untuk sewa tanah bangunan lah misalnya. Misalnya kayak kita sewa space untuk kantor kita harus motong 10%. Nah, itu berdasarkan transaksi kan. Sedangkan PPh 23 itu yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya kita pakai agensi atau kayak kita pakai konsultan, itu kita harus motong 2%. Jadi sekali lagi untuk pajak potong pungut ini kita bukan memotong diri kita sendiri, tapi kita memotong penghasilan orang lain. Dan apa yang sudah kita potong itu dapat dikreditkan oleh mereka di akhir tahun untuk menghitung SPT pajak tahunannya gitu. Jadi yang sudah dipotong oleh PT saya, itu nanti lawan transaksi saya bisa mengkreditkan di akhir tahun, di mana mereka tinggal bayar sisa pajaknya aja. Nah, logiknya untuk PPh bulanan seperti itu. Dan mungkin saya di sini akan menjelaskan lebih dalam itu tentang PPh 21, 23, dan 4 ayat 2 karena ini yang sangat populer ya di usahanya gitu. Ini saya pertama kita masuk ke PPh 21. Nah, PPh 21 atau 26 itu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan itu dapat berbentuk gaji, bisa upah, honor, tunjangan, pensiun, atau apapun yang penting itu melibatkan cash. Itu kita harus mungut PPh 21-nya. Wajib dipotong oleh pemberi kerja, which is oleh perusahaannya. Nah, bedanya PPh 21 dan 26 itu apa? PPh 21 itu untuk orang dalam negeri ya, untuk WNI. Sedangkan PPh 26 kalau kita pakai jasa ekspat, bukan ekspat ya, maksudnya kayak orang luar negeri gitu. Kita pakai jasanya. Itu dikenakan PPh 26, bukan PPh 21. Mungkin saya ngasih gambaran gitu gimana sih sebenarnya cara ngitung PPh 21. Jadi negara kita ini baiklah gitu. Kita mengenal yang namanya penghasilan tidak kena pajak PTKP. Di mana PTKP itu tergantung statusnya. Kalau misalnya kayak kita masih single, itu PTKP-nya 54 juta. Sedangkan kalau menikah nambah 4.500.000, kalau kita punya anak satu nambah 4.500.000 lagi gitu. Taruhlah saya single, berarti saya punya PTKP 54 juta, di mana kalau misalnya kita bagi 12 adalah 4,5 juta. Jadi kalau misalnya karyawan saya itu punya gaji di bawah 4,5 juta, saya tidak perlu motong pajaknya. Saya tidak perlu motong pajaknya karena penghasilannya masih di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan kalau misalnya karyawan saya itu gaji per bulannya di atas 4,5 juta, misalnya 500.000, misalnya 5 juta gitu, itu saya mengenakan pajaknya atas 500.000-nya saja. Yang 4,5 juta tidak saya hitung pajaknya karena itu penghasilan yang tidak kena pajak. Contohnya seperti itu PTKP. Lalu tarif pajaknya ini beragam. Untuk orang pribadi kita mengenal tarif yang bersifat progresif ya. Jadi 0 sampai 60 juta itu kena tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta itu kena tarifnya 15%, 250 sampai 525%, dan ini semua bisa dilihat. Ini nanti maaf ya kalau misalnya kayak saya ngejelasinnya terlalu cepat, nanti materinya ini juga akan didistribute ke teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman emang mau diskusi lebih dalam, nanti teman-teman bisa untuk book konsultasi one on one sama saya itu juga bisa, karena saya juga pengen dengar tentang bisnis teman-teman, mungkin saya bisa bantu gimana ngurusin pajaknya gitu. Dan setelah kita tahu PTKP, setelah kita kasih tahu tarif, sedangkan nah gini cara ngitungnya kalau misalnya kayak kita punya karyawan. Ini yang kadang-kadang pengusaha tuh suka lupa gitu. Kita bikin bisnis, punya karyawan, kita gaji karyawan, tapi kita nggak motongin pajaknya. Dampaknya krusial sebenarnya, karena yang kasihan tuh bukan cuman kita yang mungkin bakal diaudit ya, tapi karyawannya kasihan gitu, karena dia nanti yang dikejar-kejar oleh orang pajak. Jadi contoh gini, misalnya kayak kita punya karyawan gaji super gede lah, misalnya gajinya sini 50 juta, lalu kita kasih tunjangan, bonus dan lain-lain 5 juta, sedangkan kita bayarin asuransi BPJS-nya 5 juta lah. Akhirnya di sini kita dapat penghasilan bruto per bulannya 60 juta, penotalan tadi.
Lalu kita kurangi biaya jabatan maksimal 500.000 ya. Ya maksimal 500.000. Sedangkan kita potong lagi sama biaya-biaya BPJS yang emang dibayar sama karyawannya sendiri. Di sini saya kasih contoh 2,5 juta. Akhirnya kita dapat penghasilan neto per bulannya itu 57 juta. Lalu untuk menghitung PPh 21 kita harus mensetahunkan gajinya itu. Jadi yang kita dapat 57 juta itu harus kita kali 12. Akhirnya dapat ya 684 juta. Lalu kita kurangi PTKP. Nah, di sini PTKP ceritanya dia kawin, terus punya anak 2. Berarti kalau kita ngeliat ke sini, PTKP-nya itu adalah 54 juta, ditambah 4,5 juta, ditambah 4,5 juta, dan ditambah 4,5 juta. Akhirnya kita dapat di sini PTKP-nya sebesar 67.500.000. Nah, di sini penghasilan kena pajak 1 tahunnya adalah sebesar 616.500.000. Sedangkan kita kalikan tarifnya. Tarifnya tadi penghasilan 0 sampai 60 itu 60 juta, kena tarifnya 5%. Sedangkan penghasilan dari 60 sampai 250, which is itu 190, itu kena tarifnya 15%, dan ini bisa dilihat sama teman-teman sendiri. Akhirnya ditotalin, penghasilan 616.500.000, itu pajaknya 128.400.000. Jadi total pajak PPh 21 per bulan, yang 128 juta ini harus dibagi 12 lagi, 10.704.167 rupiah. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman itu punya karyawan yang gajinya 50 juta, itu teman-teman harus motong pajaknya sekitar 10 juta gitu. Jadi take home pay si karyawan itu sekitar berapa? 39 jutaan lah gitu. Karena 10 juta harus dipotong. Ini kewajiban ini yang harus dilakuin sama teman-teman ketika bikin kontrak supaya tidak ada kesalahpahaman antara si karyawan dan juga teman-teman sebagai pemberi kerja. Sebenarnya nggak cuma karyawan, sebenarnya banyak juga perhitungannya seperti pegawai kontrak atau misalnya jasa freelance, itu juga tetap kita harus potong pajaknya, tapi mungkin saya nggak sempat untuk menjelaskan di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman punya usaha yang lebih banyak mempergunakan mereka, feel free aja untuk konsultasi sama kami. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gratis. Oke. Dan jangan sekali-sekali teman-teman tuh abai terhadap kewajiban PPh 21 tadi. Gitu. Karena itu resikonya adalah ketika teman-teman tuh melapor pajak tahunan yang seperti ini nih. Nah, bisa kayak teman-teman tuh ngelapor pajak tahunan di sini. Lalu di sini kita lihat ada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Di sini tuh ada komponen biaya gaji karyawan. Nah, di situ nanti tuh orang pajak otomatis itu akan ngelihat ini gajinya gede, biaya gajinya gede, tapi perusahaan ini kok tidak pernah bayar dan melapor PPh 21-nya gitu. Nah, itu tuh bisa men-trigger audit gitu, bisa diperiksa. Kasar-kasarnya orang kantor pajak itu bisa langsung ngira-ngira, ngelihat dari biaya gaji gitu, langsung dikalikan 5%. Nih harus bayar sekian gitu. Lalu harus ditambahin sanksi administrasi yang kira-kira itu dendanya tuh 2% per bulan. Jadi bisa bayangin sebanyak itu nanti bunganya menggunung, lalu ada denda keterlambatan lapor SPT juga 100.000 per SPT, dan kalau misalnya ini diaudit itu bisa melebar kemana-mana gitu. Nggak cuma transaksi sama karyawan, tapi transaksi sama pihak-pihak lain itu juga harus gitu. Jadi juga diperiksa. Jadi teman-teman sini yang saya mau ingatkan, ketika teman-teman bikin usaha, memutuskan untuk membuat pencatatan pembukuan usaha yang dilaporkan tiap tahun, itu jangan lupa gitu. Kalau di setiap komponen yang teman-teman laporin, itu diminta pertanggungjawabannya. Contohnya di sini satu, ketika dia ke teman-teman mengklaim ada biaya gaji, itu berarti teman-teman harus motong penghasilan karyawannya. Itu contoh untuk PPh 21.
Sedangkan kita ngomong tentang PPh potong pungut. Nah, PPh potong pungut ini konsepnya sama kayak PPh 21. Kita mungut penghasilan orang lain, cuman bedanya kalau PPh 21 itu kita mungut penghasilan orang pribadi, tapi kalau misalnya PPh potong pungut, kita mungut penghasilan dari perusahaan lain, contohnya gitu. Dan ini berdasarkan transaksi juga. Lalu tapi kalau untuk PPh potong pungut itu ada yang PPh non final dan PPh final. Kalau yang non final tadi yang sudah saya jelaskan, di akhir tahun itu bisa dijadikan cicilan pajak untuk mereka ya. Sedangkan untuk PPh final itu kayak pajaknya langsung selesai, sedangkan pada akhir tahun nanti mereka yang dipotong tidak perlu memperhitungkan kembali penghasilannya di SPT tahunan. Itu kasarnya. Balik lagi tergantung usahanya. Contoh dikreditkan itu seperti apa? Ini saya kasih contoh soal ya. Misalnya di sini PT FID itu menjual software perpajakan kepada PT ABC sebesar 5 juta gitu. Atas transaksi tersebut, PT ABC itu harus memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari 5 juta, 100 ribu. Nah, akhirnya PT ABC membayar kepada PT FID itu 5 juta dikurangin 100 ribu. Jadi cuma cukup bayar 4,9 jutanya. Dan sebesar 100 ribu itu harus di-store oleh PT ABC sebagai pemungut pajaknya ke negara, dan ke PT FID mereka harus memberikan bukti potong. Nah, pada akhir tahun, penghasilan PT FID yang pernah dipotong sebesar 100 ribu itu dapat menjadi pengurang pajak tahunan untuk PT FID. Jadi kalau misal di sini teman-teman ada yang perusahaannya agensi gitu ya, atau mungkin mereka yang melakukan jasa, jangan kaget kalau kita bertransaksi sama badan usaha, penghasilan kita dipotong 2%, karena emang kewajibannya gitu. Tapi nanti penghasilan yang dipotong itu bisa dikreditkan di akhir tahun. Sedangkan teman-teman kalau misalnya memakai juga jasa perusahaan jasa perusahaan lain gitu, nah teman-teman juga harus motong 2% dari total invoice yang ditagihkan. Logiknya seperti itu. 2% ya kalau untuk jasa. Nah, sedangkan PPh 23 ini nggak cuma tentang jasa, tapi bisa juga sewa. Sewa itu bukan sewa tanah bangunan ya, tapi sewanya itu seperti kayak sewa printer, sewa mobil, sewa peralatan apapun, itu juga dipotong 2%. Kalau untuk dividen, royalti, itu royalti itu bisa 15% dipotong. Jadi kan bisa kayak teman-teman itu misalnya usaha kopi nih gitu. Teman-teman usaha kopi, terus kayak franchise gitu, pakai merek orang. Nah, orangnya tuh nge-charge misal kayak 100 juta per tahun. Nah, itu teman-teman harus motong 15% sebenarnya. Jadi teman-teman cukup bayar 85 juta dan 15 jutanya harus dibayar ke negara. Gitu. Sedangkan PPh 23 ini bisa nggak sih buat orang pribadi? Bisa. Tapi untuk transaksi yang tidak dikenakan PPh 21. Contohnya adalah sewa yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman tuh nyewa printer gitu. Teman-teman nyewa printer tapi nyewanya dari orang pribadi. Nah, itu nggak dipotong PPh 21, tapi dipotongnya PPh 23. Atau misal kayak teman-teman membayar dividen gitu ke orang pribadi. Nah, itu kayak teman-teman sebagai pemberi uang itu harus motong 15% gitu. Jadi kalau untuk orang pribadi yang income-nya itu aktif gitu, active income itu dipotong 21, sedangkan untuk yang pasif itu dipotongnya PPh pasal 23. Oke, nah ini saya kasih contoh transaksi lagi biar teman-teman kebayang. Misalnya di sini PT FID memakai jasa hosting, nah biasa nih buat startup nih. Pakai jasa hosting atau virtual data center dari PT Arupa sebesar 10 juta di bulan Februari. Nah, di sini PT FID itu harus memotong 2% dikali 10 juta, 200.000. Lalu di sini PT FID membayar royalti atas pemakaian merek dagang PT FID misalnya. Juta di bulan Februari. Nah, di situ harus motong 15%. Lalu yang ketiga, PT FID membayar sewa printer kepada Ibu Ratih sebesar 4 juta. Nah, ini harus dipotong juga PPh 23-nya 2%. Jadi ini adalah tanggung jawab teman-teman sebagai pemilik usaha itu harus ikut motong pajak atas transaksi ini. Nah, pada akhir bulan PPh 23 yang harus disetor oleh PT FID adalah sebesar 1.780.000. Sekali lagi saya mau ngikutin teman-teman,
teman-teman gak usah takut sama pajak ini, karena ini sebenarnya nggak motong penghasilan teman-teman di sini. Tapi yang dipotong adalah penghasilan orang-orang yang bertransaksi dengan usaha teman-teman sekalian. Gitu. Lalu tadi saya ngomongin PPh 23, lalu di sini saya ngomongin PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah PPh final ya. Yang tadi saya bilang biasanya itu untuk sewa tanah atau bangunan. Contohnya adalah PT FID menyewakan ruangan kepada PT ABC sebesar 20 juta. Nah, di sini PT ABC itu harus mungut nih, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Jadi dipungut 2 juta. Akhirnya yang dibayarkan kepada yang punya ruangan itu 18 juta, sedangkan yang 2 juta itu harus disetor ke negara. Karena ini PPh yang bersifat final pada akhir tahun, PT FID nggak perlu lagi tuh ngitung beban usaha atau penghasilannya dalam SPT, karena penghasilannya selesai setelah pajaknya dipungut 10% ini. Dan 4 ayat 2 ini nggak cuma sewa bangunan ya, ada beberapa lagi yang lain, tarifnya beragam gitu, kayak hadiah undian tuh, kalau misalnya kayak teman-teman lihat di TV, dapat hadiah 100 juta, pajak ditanggung pemenang. Nah, di sini kayak pajaknya tuh maksudnya harus dipotong 25% sama pihak pemberi pemberi hadiahnya. Ini misalnya teman-teman tuh kayak suka ngelakuin giveaway nih gitu. Giveaway itu juga sebenarnya teman-teman tuh harus potong pajaknya 25%. Karena sering banget ya kalau misalnya kayak orang marketing itu melakukan giveaway gitu kan, giveaway GoPay gitu. Itu harus dipotong 25% contohnya, nah, pajak 4 ayat 2. Ya sih segitu aja. Mungkin kalau misalnya kayak ini juga jangan abai ya, karena lagi-lagi mirip kayak yang PPh 21 tadi, itu ketika teman-teman nanti lapor pajak tahunannya, itu teman-teman di kantor pajak itu bisa ngeliat tuh cost-nya. Oh, ini ada cost bertransaksi dengan PT A, PT B gitu. Tapi kok pajaknya ini nggak pernah dipotong gitu. Nah, itu nanti orang pajak bisa langsung ngenain pajaknya tuh. Lalu ditambah denda-denda gede ya, bisa sampai 2% per bulan gitu. Akhirnya jadi menggunung, dan itu semua yang kita nggak mau gitu. Dan di sini saya sekali lagi untuk mengingatkan teman-teman untuk aware gitu. Jadi kayak kewajiban kita bayar pajak itu sebenarnya nggak cuman dari penghasilan kita yang harus disisihkan untuk pajak, tapi setiap transaksi itu ada konsekuensi pajaknya gitu. Dan di sini saya eager ya gitu untuk mungkin ke teman-teman yang mau nanya gitu untuk tahu sebenarnya usaha teman-teman, mungkin di situ setelah ini kita bisa diskusi. Mungkin segitu dulu untuk pemaparannya. Saya kembalikan lagi ke host untuk tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rehan pemaparannya. Gimana Mbak Mas, udah mumet? Udah mulai pusing atau mulai bingung atau gimana nih? Jangan ya, jangan mumet, jangan bingung, karena di sini justru kita mau mencari jawaban dari kemumetan itu gitu ya. Mas Rehan, di sini ada beberapa yang bertanya nih, mungkin nanti dari aku juga mau tanya sih, soalnya tadi kayak seru ya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan dari aku yang nanat dulu ya, yang ada contohnya. Nah, Kak, aku punya usaha bisnis online, ada sekitar 8 pegawai untuk packing barang, tapi gaji karyawan masih UMR daerah 2,5 juta. Kalau kayak gini wajib lapor PPh 21 nggak ya? Soalnya aku nggak pernah urus karena nggak tahu. Nah, gimana nih Mas Rehan? Nah, ini sih sebenarnya problem kita semua nih Mas, sebenarnya mungkin mau ngurus tapi nggak tahu gitu. Ini harus nggak ya? Iya nggak ya? Gitu. Gimana nih Mas Rehan? Boleh dijawab ya? Ya, thank you pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kayak tadi gaji masih UMR daerah untuk jasa pengepekan itu perlu nggak ya dipotong pajaknya untuk PPh 21? Jawabannya enggak ya, nggak perlu. Cuman yang teman-teman harus ingat itu harus teman-teman catat gitu. Karena nanti ketika teman-teman itu ngelapor SPT tahunan, kan teman-teman bakal ngejelasin tuh, oh di sini ada beban gaji gitu. Beban gaji, misalnya gaji gede banget ya, 500 juta misalnya. Tapi kan orang pajak nggak tahu 500 juta itu dari berapa orang. 500 juta dari 10 orang, apa 500 juta mungkin dari 200 orang gitu sebenarnya. Nah, di situ nanti kayak orang pajak mungkin bisa,
oh kok ini ada beban gaji 500 juta, tapi kok PPh 21-nya nggak bisa dilapor. Nah, nanti teman-teman itu bisa ngasih jawaban, oh iya Pak, karena karyawan kami itu ada segini loh Pak, dan gajinya masih di bawah PTKP, jadi emang kami tidak punya kewajiban lapor. Jadi kayak untuk dokumentasi itu tetap perlu untuk dilakuin. Gitu sih. Oke, berarti jawabannya tidak perlu juga nggak masalah ya. Nah, oke Mas, ini aku lanjut deh ke pertanyaan Mbak Nana tadi. Lalu kapan Mas dianggap perlu? Setelah melewati dari batas PTKP? Betul, ketika ada karyawan yang gajinya di atas PTKP gitu, itu juga perlu. Tapi di sini kalau bisa kita bikin usaha ya, kadang-kadang itu kita tuh suka ngambil penghasilan usaha untuk diri kita loh, Oh tanpa ya. disadari, ya kan? Nah di situ yang teman-teman tuh harus mikirin itu gaji apa bukan. Kalau misalnya itu gaji, itu teman-teman harus motong sendiri sih gitu, sebetulnya. Itu sebenarnya untuk juga nanti ketika teman-teman yang bulan Maret ini ya, yang orang pribadi kita lapor SPT, itu jelas dokumentasinya. Oh ya, saya digaji oleh perusahaan saya sendiri dan pajaknya sudah dibayar. Kalau misalnya itu enggak, itu teman-teman harus bayar sendiri pajaknya. Dan penghasilan pada setiap bulan di-compile gitu kan, selama 12 bulan itu bisa mendadak besar banget dan uangnya udah nggak ada gitu kan. Jadi kayak emang sebaiknya ketika kita narik penghasilan untuk diri sendiri pada setiap bulan, itu juga dipotong PPh 21-nya. Kita anggap sebagai gaji. Mungkin itu lebih wise. Oke, itukah yang membuat orang menggaji dirinya? Misalnya aku punya usaha, aku mau menggaji diri aku, itu lebih baik dalam bentuk dividen kan di akhir tahun? Iya, tapi kan pertanyaannya bagaimana kita hidup dalam 12 bulan ya. Iya betul. Kalau baru akhir tahun gitu ya dibayar, sedangkan setiap bulan harus makan. Iya, gitu. Mungkin lebih enak kalau kita ngegaji diri kita tiap bulan, nanti di akhir tahun kita lihat ada sisanya apa enggak. Nah, ketika ada sisanya ya kita bagi lagi. Tapi ketika kita bagi ya kita potong lagi pajaknya. Begitu seperti itu. Oke, noted Mas. Oke, Mas, masih ada nih Mas pertanyaan sebelum nanti aku menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya di sesi akhir ya, karena nanti habis ini kita akan sharing session sama Mbak Fit. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan aja, karena akan dijawab, tapi sesinya aja yang kita pisahkan gitu. Nah, ini dari Nadia ada di Mas pertanyaannya, ada 2 nih. Jadi tadi kan ada yang terkait pajak potong pungut bulanan tuh Mas. Nah, kalau kayak gitu ada baiknya nggak Mas kita tuh jadi pungut bulanan atau tahunan aja gitu. Sama pertanyaannya adalah potensi si bisnis itu diaudit itu karena apa? Oke, jadi kalau misalnya kayak kita bungut penghasilan, eh, ya kadang-kadang kita harus melihat sama di mana kita bertransaksi ya. Kalau misalnya kayak kita perusahaan B2B gitu, yang emang kita bertransaksi antara PT ke PT gitu, itu pasti kita pengennya rapih gitu. Dan setiap kita pakai jasa konsultan, atau misalnya kita pakai subscribe suatu software, atau mungkin kita pakai jasa internet gitu, kita tetap harus potong 2%. Dan untuk pajak potong pungut ini, kita tuh harus motongnya tuh per invoice sebetulnya. Ini setiap kita dapat invoice, kita harus mungut gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita dapat invoice-nya itu setiap bulan atau setiap tahun misalnya. Kalau emang setiap tahun ya mungkin ya untuk usaha yang bertransaksi sama kita potongnya cukup sekali setahun. Tapi kalau setiap bulan kita dapat invoice, nah kita di situ harus bungut gitu sebetulnya. Kalau nggak dipungut itu bisa bahaya. Sedangkan tadi kayak pertanyaan kedua, uh, tadi tuh ngomongin kapan ya apa yang bisa diaudit ya. Nah di audit ini triggernya adalah kalau misalnya kita ngeklaim kelebihan bayar pajak. Jadi kok bisa sih kita kelebihan bayar pajak? Nah ini contohnya kayak gini. Uh, Misalnya saya startup ya, saya bikin software. Saya bikin software dan setiap saya jualan software saya dipungut pajak 2%. Ya kan? Saya dipungut pajak ke 2%. Dan nanti di akhir tahun, saya hitung usaha saya, ternyata saya rugi loh.
ternyata saya rugi, dan setelah saya rugi, saya harusnya nggak bayar pajak kan. Harusnya pajak kantor tetap 0. Tapi sudah dipungut pajak oleh pihak lain, tadi yang 2% setiap saya jualan software. Nah, itu saya bisa minta refund. Tapi ketika kita minta refund, itu pasti diaudit. Dia pasti ngecek kayak apa namanya, usahanya bener apa enggak nih, dicekin. Ya kalau pembukuannya rapi sih oke ya, tapi kalau misalnya pembukuannya enggak, nah itu mungkin perlu manajemen pajak nih di depannya. Gimana caranya supaya kita bisa ngelola ada fasilitas-fasilitas pajak apa yang bisa kita gunakan untuk itu gitu. Ada sih banyak tools-nya. Kalau misalnya ada tools yang kayak kita bisa minta surat ke KPP, kita bikin proyeksi, kalau usaha saya bakal rugi nih. Jadi tolong dong terbitkan surat. Jadi setiap saya kirimkan invoice kayak lawan transaksi saya tidak perlu motong 2%. Nah, itu ada fasilitasnya. Gitu sih. Untuk menghindari lebih bayar. Dan yang kedua, alasan di audit adalah terkadang random aja. Karena apa ya? Ada terkait dengan menguji kepatuhan lah kalau bahasa undang-undang gitu. Menguji kepatuhan itu bisa dilihat tuh ketika SPT itu datang masuk ke kantor pajak, dilihat ada yang fishy, itu bisa aja nge-trigger. Tapi yang pasti di audit adalah yang mengklaim kelebihan bayar pajak, yang minta refund, itu pasti di audit gitu. Oke, jadi Mas atau Mbak, kalau yang lebih bayar, dipikir-pikir lagi kali ya kalau mau minta, dikembalikan gitu ya yang lebih bayarnya. Nah, oke, Mas Rehan nanti ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita jawab di sesi setelah Mbak Fitri sharing nih. Nah, sebenarnya aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Fit. Jadi kan, boleh nggak sih Mbak di-sharing gitu ya, sekarang tuh lagi bisnis itu bergerak di bidang apa, terus juga sejauh ini tuh sudah sampai ke tahap apa sih? Karena aku juga mengikuti nih Mbak, mengikuti tadi aku sempat kasih hint-hint sedikit bahwa Mbak Fit ini salah satu founders dari Roller School. Jadi bolehlah Mbak diceritain dulu Roller School itu apa, sebenarnya bergerak di bidang apa, boleh ya Mbak sharing dulu? Oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Fitri Widanarti, biasa dipanggil Fitri. Saya co-founder dan juga CEO dari Roller School. Jadi Roller School itu apa? Sebenarnya kalau secara company namanya bukan Roller School, tapi Roller School adalah salah satu brand yang dinaungi oleh company saya, gitu ya. Jadi company kita memang bergerak di bidang edukasi olahraga keluarga. Nah, salah satu brandnya adalah Roller School yang merupakan internationally certified inline skate school. Jadi gampangnya adalah tempat les sepatu roda deh, paling gampangnya gitu. Dulu memang berawalnya, kalau mau diceritain panjang sebenarnya Mbak Vira. Kalau dulu berawalnya dari suami saya, karena saya kebetulan berpartner dengan suami di bisnis ini gitu. Suami saya dulunya atlet sepatu roda, lalu kemudian sempat pernah bertanding di luar negeri juga dan melihat bahwa olahraga itu kalau mau maju harus ada yang ngurusin industrinya gitu. Nah, dia melihat bahwa situasi ataupun komunitas sepatu roda di Indonesia ini masih semua berpaku pada kompetisi. Nggak ada nih yang ngomongin ataupun yang nguatin industrinya. Berangkat dari situ, kemudian dia bikinlah satu bisnis proposal, dia bikin bisnis plan. Singkat cerita, kita punya tempat di Taman Mini, ada tracknya, ada toko, kita ngimport, itu pun ngimportnya masih ngimport ya kecil-kecil, ngimport pakai import borongan doang, Mas Rehan, bukan import beneran gitu ya, karena kita modalnya juga terbatas. Lalu kemudian disitulah kita mulai meramu seperti apa, trial and error, dan dulu kita punya kelas sepatu roda belum seperti sekarang formatnya. Long story short, 2015 aku di-approach sama salah satu teman expat, kebetulan aku aktif di forum expat ladies Jakarta, lalu dia karena ngelihat kita punya visi bidang olahraga, dia ngambil franchise nih, sekolah bola dari UK. Lalu dia bilang bahwa dia nggak punya pengalaman apa-apa, tapi dia punya duitnya. Boleh dong join sama kita, kalian jadi konsultannya, lalu kemudian aku dikasih pegang satu area lah di Tangsel, karena aku tinggalnya di Tangsel. Singkat cerita, dari situ kita belajar banyak, aku dan suami belajar banyak, kita ngeliat, gila loh ini sekolah bola doang, dia bisa ada di 22 negara. Gimana caranya dia bisa bikin franchise sekolah bola, dan ini sekolah bolanya buat anak dari usia 18 bulan. Coba bayangin 18 bulan baru bisa jalan disuruh nendang bola. Gimana ya gitu. Tapi they can sell it 22 countries gitu kan. Jadi aku ngelihatnya wow gitu. Nah, dari situ kan kita jadi tahu dalemannya kayak apa. Nah, menginspirasi suamiku untuk akhirnya merombak total sekolah sepatu roda kita sampai dengan akhirnya formatnya seperti sekarang, dan kita malah jadi bisa
berpartner dengan sekolah-sekolah internasional. Lebih kurangnya begitu, Mbak Vira. Wow, oke. Ternyata perjalanannya cukup panjang, tapi yang aku pengen tanya ini Mbak, maksudnya kayak sampai akhirnya aku tahu nih roller school tuh jadi salah satu kurikulum di sekolah internasional. Maksudnya kan berarti Ya, bukan hal yang mudah juga gitu ya, bukan hal ya. yang gampang juga. Berarti kan secara entity bisnis gitu ya, maksudnya secara perpajakan, secara badan usaha, gimana akhirnya Mbak Fit sama suami tuh rapih gitu loh, karena mungkin tadi ya kayak ada di salah satu kolom pertanyaan yang kayak sesimpel nggak tahu, sesimpel bingung kita tuh untuk mau scale up lah ya, scale up bisnis Ya. itu tuh untuk setahap itu. Nah, gimana Mbak sampai akhirnya kayak aku tuh dari awal udah mau rapi gitu. Sebenarnya gini, ketika kita akhirnya istilahnya kayak meluncing lah ya bahwa nama sekolah sepatu rodanya adalah Roller School dengan brandnya sendiri, terus meluncing akun Instagramnya sendiri, dan semua itu masih di bawah perserorangan lah jatuhnya ya, kita belum punya badan usaha. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa wah, potensi sekolah-sekolah internasional nih cukup oke nih gitu, karena juga kebetulan kurikulum dan juga suamiku tuh memang international certified instruktur gitu, jadi dia ngambil license dari US sebagai instruktur sepatu roda gitu. Nah, memang ada naungan ininya lah ya, apa namanya, institusinya. Nah, dari situ kita lihat potensinya bisa besar ke situ tuh, kita mau scale up-nya ke situ. Nah, di awal kebetulan dari kembali network expat tadi, aku di offer untuk coba kita present nih, pitching ke British School Jakarta. Tahu sendiri ya, sekolah yang salah satu sekolah paling mahal di Jakarta gitu ya. Kita pitching ke sana, lalu kemudian ternyata mereka masih menerima nih kalau provider ex-school itu perorangan, bukan badan usaha. Oke, itu sebagai klien pertama nih, klien sekolah internasional pertama nih Mas Rehan gitu kan. Oke lah, kita belajar dari situ dulu deh kita, karena aku baru launching Desember 2015, Januari 2016 aku udah disuruh pitching British School. Jadi kan kayak masih wah, gue masih newbie nih gitu, tiba-tiba gue disuruh pitching sekolah internasional. Dah. Long story short, dari situ kita belajar bahwa pertama, aku akhirnya harus mengalokasikan satu account personal sendiri buat pembayaran ya, karena kan masih perorangan gitu. Sampai akhirnya di titik setelah setahun berjalan, jeng lapor pajak gitu. Nah, disitulah keruwetan dimulai gitu, karena kan biar bagaimanapun orang pajak kan, Dirjen Pajak nggak mau tahu ya Mas Rehan, ya intinya adalah itu akun rekening personal, apapun yang masuk di situ, kemudian ada, dan ditambah British School kan juga sebuah institusi formal gitu ya, dia pasti ada hitungan potong dan potong pajaknya, jadi kan juga beda gitu. Nah, dari situ akhirnya aku diskusi sama tim dan kita memutuskan yuk deh, kalau memang kita mau besar ya kita nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi akhirnya long story short, kita cari tahu gimana sih sebenarnya kalau kita itu naik ke badan usaha seperti apa. Lalu yang jadi momok semua orang ketika ngomongin naik ke badan usaha itu adalah pajak. Nah, kayak apa sih sebenarnya pajaknya gitu. Nah, setelah dipelajari, setelah dicari tahu, dan ternyata lebih nyaman dengan kalau sudah punya badan usaha gitu, karena semuanya jadi terpisah, secara akun rekening juga jadi terpisah. Lalu kemudian kayak ada satu encouragement lebih buat kita sebagai pemilik usaha untuk merapikan semuanya gitu. Jadi kayak aku gitu, oke, kemarin udah berjalan bisnisnya masih perorangan, mungkin sebelah sini pencatatan masih acak adut, mungkin masih kepake buat personal segala macam tuh, mungkin masih ada lah cawe-cawe gitu ya. Tapi begitu kemudian jeng-jeng tanda tangan akte PT gitu, terus kemudian jeng-jeng NPWP PT keluar, kemudian jeng-jeng bikin akun rekeningnya, udah selesai tuh, sampai situ gue udah nggak bisa ganggu gugat gitu kan. Nah, buatku pribadi aku ngelihatnya bahwa bisnis itu pasti ada ups and down-nya. Dan aku di bidang jasa, pandemi ini ke hitnya cukup berat gitu, tapi aku ngelihat bahwa ketika kita sudah rapi, orang pajak itu sangat membantu kok. Kalau buatku ya, pengalaman pribadiku adalah, dan ketika kita sudah berbadan usaha, kemarin aku dapat ini loh Mas, mungkin nanti Mas Ryan bisa ngasih tahu lebih detail. Aku tuh dapat surat keringanan pajak, lalu kemudian dapat kompensasi apalagi lah karena pandemi gitu loh, dan orang pajaknya juga bisa ngelihat bahwa wah, ini yang dilaporin tiap bulan juga 2020 tuh gila loh, aku tuh berdarah-darah luar biasa ya gitu. Dan itu malah sangat-sangat terbantu dengan orang pajaknya gitu. Jadi buatku nggak ada alasan untuk reluctancy berlebihan untuk kita nggak mau naik ke
badan usaha gitu. Itu sih kalau dari aku, Mbak Fir. Oke, menarik nih Mbak Fit. Mungkin aku juga sekalian langsung tanya ke Mas Rehan sih ya. Maksudnya kapan sih waktunya? Mungkin di sini juga ada yang ingin bertanya seperti itu kali ya. Maksudnya kapan sih waktunya sampai akhirnya memutuskan untuk pembukuan yang rapi, apalagi sampai akhirnya jadi ke badan usaha kayak gitu loh. Maksudnya mungkin di sini ada yang sudah kepikiran gitu, cuma belum kayak merasa bisnisku masih kecil, karena kan kayak kecil dan besar itu kan Relatif pandangannya ya. relatif gitu ya, beda-beda ya dari para pebisnis. Nah ini tuh waktu yang tepatnya tuh kapan? Kalau Mbak Fit kan kayaknya kalau dilihat ada momennya juga ya Mbak, kayak ada kalau karena udah mau masuk ke international school dan ternyata pas lapor pribadi, wah ini gede nih gitu ya, udah deh ini waktunya nih kita mau rapihin segala macam. Nah kapan sih Mas Rehan kalau kita tuh punya bisnis tuh untuk waktunya merapihkan itulah pembukuan itu, apakah benar-benar dari awal atau gimana? Tadi saya mungkin mau nanggepin ceritanya Mbak Fitri aja, berubah ceritanya. Jadi itu sebenarnya apa yang bikin kita jadi punya masalah gitu ke depannya tuh kebiasaannya tuh gara-gara kita nggak cukup aware sih sebenarnya ada apa ini gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kita tadi dari orang pribadi ya, akhirnya kita pitching ke international school, terus kayak bisa dapat income yang lumayan besar dari sana, masuk ke rekening pribadi, lalu kita pakai untuk belanja bulanan dan lain-lain. Sampai akhirnya kita lapor pajak. Nah, seperti tadi kan saya bilang lapor pajak itu kan rumusnya kan dari keuntungan kan yang dipotong pajaknya gitu. Tapi dalam kasusnya Mbak Fitri, gimana coba nentuin keuntungannya? Betul. Gajinya apa namanya nggak pernah dihitung, kosnya berapa, biaya-biaya terkait dengan usahanya berapa. Akhirnya semuanya dianggap revenue. Taruhlah revenue-nya saya tebak-tebak, misalnya kayak 800 juta gitu satu tahun. 800 juta atau 1 miliar lah per tahun. 1 miliar per tahun, sedangkan cost-nya nggak ada loh ceritanya. Dan PTKP cuma 54 juta, Mbak. Penghasilan Gile. Pantes ya langsung mau gitu ya. Itu dari 1 miliar langsung dipotong, ya mungkin kayak bisa 20%-an, 200 jutaan loh kita keluar. Wah itu nangis sih kalau saya. Apalagi masuk, dan kita nggak tahu kondisi pada akhir tahun, saya punya cash segitu besar atau enggak. Akhirnya nanti kan kita minjem Coinworks gitu. Betul. Bisa. Jadi sebenarnya sih itu yang harus dipikirin sih, benar kayak tadi Mbak Fitri, ketika kita mulai usaha, mungkin basic itu kita harus misahin deh, mana dulu sebenarnya kayak penghasilan pribadi, mana penghasilan usaha. Betul. Itu paling basic ya dulu gitu. Dan semuanya dicatat. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ngerasa pajak nggak penting dan lain-lain, ketika diaudit, at least punya bahan untuk berantem gitu sama orang pajaknya gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau ngurus dan nggak rapi, itu bisa. Saya pernah dengar cerita ada orang juga bikin ayam geprek di Jogja, tiba-tiba cabang di mana-mana gitu loh, dan orang pajaknya diemin aja. Tiba-tiba pas cabangnya atau ada di depan rumahnya si pegawai pajak gitu, ini kayaknya nggak pernah lapor ya gitu, akhirnya diperiksa loh. Dan di situ kayak ujung-ujungnya banyak aset juga yang dijual untuk ngelunasin pajak bertahun-tahunnya gitu. Jadi kayak ini penting sih masalahnya. Dan sebenarnya pajaknya sih secara logik ya mungkin masuk akal gitu pajaknya. Tapi yang mungkin kayak orang-orang bikin susah itu gara-gara emang knowledge-nya tuh belum merata sih. Mungkin gitu sih Mbak. Kenal maka tak sayang aja sih ya Mas sebenarnya ya. Iya, Iya nggak Mas Rehan? pajak itu kan cost ya, dan kita nggak mau ngeluarin cost. Tapi sebenarnya justru kalau kita manage pajaknya bisa makin kecil loh sebenarnya. Betul. Kalau kita aware, akhirnya kan kita bisa bikin skema-skema transaksi yang bisa bikin pajak kita makin kecil. Contohnya ya, kalau misalnya kayak kasus yang begini tadi, misalnya kayak penghasilannya masih di bawah 4,8 M, kita apply sebagai UMKM. Pajaknya cuma 0,5% loh, nggak perlu bayar ratusan juta misalnya. Tapi itu kan bisa dilakukan karena kita aware pajaknya seperti apa dan bisa manage-nya gitu. Jadi itu sih yang menurut saya penting.
Oke, nice, nice. Oke, ini kita lanjut ke Q&A dulu ya Mas ya. Jadi di sini ada pertanyaan, kalau misalnya dari Bu Yanita nih, kalau selama ini dalam usaha saya digaji dan saya bayar dan lapor sendiri pajaknya. Berarti badan usahanya nggak perlu setor dan lapor dong ya? Nah, gimana tuh Mas? Kalau dalam usaha saya digaji dan saya bayar dan lapor sendiri pajaknya. Berarti badan usahanya nggak perlu setor dan lapor dong ya? Jadi kita harus nge-treat badan usaha dan diri sendiri itu sebagai apa ya? Kalau bahasa pajak itu sebagai dua entitas yang terpisah gitu. Jadi kita harus nge-treat PT kita itu tuh orang lain gitu. Dan sebenarnya pajaknya itu juga sendiri-sendiri loh. Pajak saya sebagai orang pribadi adalah pajak saya sebagai karyawan di PT itu ceritanya. Di mana pajaknya dipotong oleh PT-nya dan dilapor oleh PT-nya. Tiap bulan dilapor SPT-nya oleh PT. Dan saya di akhir tahun melapor pajak diri saya sendiri, saya dapat penghasilan dari PT saya gitu. Dan PT saya sudah motong pajaknya pada setiap bulan. Maka saya tidak perlu bayar apa-apa lagi gitu. Jadi ini tuh nyambung gitu. Tapi kayak entitasnya terpisah-pisah yang kewajibannya juga terpisah-pisah gitu. Justru yang jadi masalah itu adalah ketika PT ngasih gaji, terus kayak kita sebagai orang yang digaji nggak dipotong pajaknya. Itu saya bisa dikejar sama orang pajak karena saya punya penghasilan yang nggak dibayar pajaknya. Sedangkan PT-nya juga bisa dikejar gara-gara dia memberi gaji tapi nggak motong gitu. Akhirnya pajaknya jadi berlebihan gitu kan. Dan itu sebenarnya yang kayak kita nggak mau gitu sih. Mas Rehan, aku jadi pengen ini deh, kebetulan di circleku tuh adalah yang mungkin seperti Mbak Yanita ini, tapi kalau dia kondisinya misalnya nih skenarionya bahwa si Mbak Yanita ini digaji oleh bisnisnya dia, tapi sebenarnya bisnisnya ini belum ada badan usahanya. How? Gimana Mas? Bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kita Jadi yang perlu lapor, maksudnya kalau Mbak Yanitanya sendiri kan dia udah lapor dan setor pajak penghasilannya dia gitu ya. Tapi si bisnisnya ini tadi kan masih atas nama perorangan nih. Itu gimana Mas kalau skenarionya begitu? Jadi sebenarnya kita bisa aja berbisnis atas nama orang perorangan, Mbak, gitu. Bisa. Dan untuk SPT-nya pun beda, bukan kayak SPT karyawan biasa ya, tapi SPT usahawan. Dan kita emang men-treat SPT kita tuh seperti badan usaha, walaupun kita belum badan usaha. Tapi yang jadi penting tuh adalah pencatatannya, karena kita udah nggak ngitung PTKP lagi di situ. Nah, permasalahan dicatat atau tidak gitu kan. Terus kayak penghasilan dipisah apa enggak. Jadi sebenarnya kayak badan usaha pun kalau kita masih sendiri ya mungkin tergantung bisnis ya. Mungkin nggak semua bisnis harus pakai punya badan usaha. Tapi yang penting itu adalah pemisahan apa ya? Pemisahan entity lah gitu antara kita dengan bisnis kita. Bisnis kita ya. Cuman kayak agak unik juga sih karena kalau misalnya kayak kita berbisnis sebagai pribadi itu kan berarti cost yang bisa kita kurangin kan tanggungan gaji karyawan dan lain-lain. Tapi kita makan itu kan nggak bisa dipotong. Ya ujung-ujungnya sih mungkin lebih enak kalau kita bikin PT ya gitu. Nah iya, itu maksudku Mas. Cuma gitu sih kayak enakan bikin PT. Tapi bisa pada basicnya gitu. Kalau misalnya kita sebagai orang pribadi tapi usahawan asal semuanya dicatat gitu sih. Oke, menarik. Jadi ada jawabannya ya, seperti itu. Nah, aku balik lagi nih ke Mbak Fit. Mbak Fit sebenarnya gimana sih sebagai, kan Mbak Fit pelaku usaha ya, pelaku bisnis gitu ya. Di kalangan teman-teman yang lain nih, yang punya usaha juga gitu ya, maksudnya sejauh ini itu
apa sih Mbak yang dirasakan? Karena kayak aku tuh lagi mencari tahu juga sih, maksudnya apakah para pebisnis itu tanda kutip reluctant gitu ya untuk kayak berpikir panjang seperti kayak misalnya mungkin membuat badan usaha terus akhirnya mengurus Ya. pajaknya secara rapi, dan atau apa Mbak yang dirasakan para teman-teman pebisnis juga, mungkin menjawab dari beberapa yang ada di sini juga Ya. gitu, bukan reluctant mungkin atau gimana? Oke, kalau dari networknya aku sendiri, dari circle aku kan emang kebetulan apa namanya, kan kita gitu ya Mbak Fir, ketika kita ada dalam satu zona tertentu tuh kita kan attract the same vibes gitu ya, orang yang vibe-nya kira-kira lebih kurang sama gitu. Nah, aku ngelihat bahwa sekarang ini tuh banyak teman-temanku dan mostly pebisnis perempuan itu mereka tuh lagi rasa ingin tahunya tinggi, tapi nggak tahu mau tanya kemana. Gitu. Jadi aku ngelihatnya gitu deh, yang lebih banyaknya seperti itu satu. Terus yang kedua, kalau yang lebih bikin mereka bingung itu biasanya yang bisnisnya jasa. Jasa ya. Nah, ya jasa. Misalnya ada teman baikku gitu, bisnisnya bergerak di bidang apa namanya, jasa buat pendamping persalinan gitu ya. Terus kemudian dia jual kelas yoga, persalinan, dan ya, dalam satu cakupan itulah gitu. Nah, seringkali para perempuan ini ketika berbisnis itu kan pakai hati banget ya. Sehingga ketika pakai hati seringnya malah logikanya nggak jalan gitu loh. Jadi seringkali tuh kalau kita ngobrol aku selalu bilang, kalian berpartner sesama perempuan nggak apa-apa, tapi tentukan mana yang hati, mana yang logis. Jadi ada satu harus pakai hati, yang satu harus pakai otak gitu. Karena tidak bisa dua-duanya hati gitu kan. Nanti jadi ya gitu, satu. Terus yang kedua, ada lagi, ini teman baiknya aku dan suami juga, yang ini tuh family business. F&B, terus udah cabang di mana-mana, tapi ya itu dia tadi, karena di dalam keluarganya terbiasa tidak dikomunikasikan, sehingga ya jadi nggak jelas Mas semuanya. Cabang udah di mana-mana. Nah itu tadi Mas Rehan bercerita mengenai ayam geprek itu tadi, aku jadi yang, aduh aku harus segera bilang nih sama temenku gitu, jangan sampai nanti mereka kecatut nih sama orang pajak, lalu kemudian karena sayang udah berkembang, cabang udah di mana-mana gitu, tapi secara badan usaha belum ada gitu, secara aturan perpajakannya juga aku nggak yakin mereka rapi gitu. Mungkin pencatatan keuangan aku yakin mereka rapi, aku percayalah gitu. Tapi ketika ngomong perpajakan kan dua hal yang berbeda ya gitu. Dan apalagi kalau ternyata belum badan usaha, aku nggak kebayang sih Mas kerutannya itu seperti apa gitu. Jadi setelah Mas Rehan cerita ini, nanti selesai acara ini aku akan telepon dia langsung, karena buatku ini tuh urgent gitu. Jangan sampai, apalagi menjelang lapor pajak kan biasanya orang pajak akan lebih alert ya Mas Rehan ya gitu. Jadi ini cerita bagus sekali, bukan buat nakut-nakutin, tapi buatku kadang pebisnis itu memang perlu ada yang men-trigger. Trigger yang baik ya, gitu. Yang men-trigger untuk akhirnya, oh ini level urgensinya udah tingkat dewa nih. Gue udah nggak bisa mundur-mundur lagi gitu. Karena ya ada beberapa teman-temanku juga yang udah dari 2 tahun lalu, Fit, gimana sih kalau naik PT tuh? Nih, gue kasih nih, notaris gue. Oke, udah dicatat. Fit, pajak gimana? Nih, konsultan pajak gue nanya, gitu. Sampai sekarang udah naik PT belum gitu. Jadi memang harus ada pen-triggernya, dan hopefully cerita Mas Rehan hari ini nanti kalau aku ceritain ke temanku bisa jadi apa namanya, menaikkan level urgensinya mereka untuk segera rapi-rapi gitu. Betul banget, seru-seru Mbak. Aduh, oke, kita lanjut lagi ya ke sesi tanya jawab nih. Di sini ada Ibu Yeni nih, Mas Rehan. Kak, kalau sudah punya NPWP tapi PTKP-nya tidak kena atau penghasilan pas UMR-nya itu misalnya 4,5 juta gitu ya, ini 4,5 juta ya, benar. Berarti tidak kena pajak ya. Terus perlu atau tidak membuat atau isi pelaporan pajak yang menggunakan form 2 dari perusahaan. Terima kasih. Apa ini omset yang dikurang dari 4,5 M? Karena di sini nolnya kurang sih kalau mau 4,5 M. Oke, Ibu Yeni boleh dijawab, Kayaknya Bu. ini personal deh Mbak. Iya ya. Kayaknya personal deh ini Mbak Fira. Oke. Kayaknya yang PWP personal yang dia maksud seperti ini. Oke. Jadi kayak personal sih benar. Personal ya, oke. Kalau kayak gini sih sebenarnya tadi kan menggunakan form dari perusahaan. Berarti kan perusahaan itu kayak ada memotong sesuatu kalau misalnya kayak Bu ini dapat apa namanya
ya mungkin gara-gara ada THR kali ya, jadi 4,5 juta kali 12 nambah lagi ada 4,5 jutanya gitu, gaji ke-13 sehingga lewat dari PTKP gitu. Sebenarnya kalau setiap kita menerima penghasilan itu wajib sih kita lapor pajaknya. Lapor ya pajaknya. Tapi kan lapor kan belum tentu dibayar. Kalau misal kita lapor penghasilan kita masih di bawah PTKP, ya kita kasih tahu aja penghasilan kita di bawah PTKP gitu, sehingga pajak yang terutang nol gitu. Dan dengan itu sih kita sudah menjadi warga negara yang baik lah gitu. Tapi kalau misal kayak perusahaan udah memberikan bukti potong dan lain-lain, itu tuh sebenarnya cuma tinggal dilapor aja kayak penghasilan kan di forum itu udah ada resume dari perusahaannya. Dalam 1 tahun gajinya sekian, dipotong pajak sekian. Dan kita tinggal kopas aja kan gitu. Sedangkan ntar di ujung-ujungnya kan ya berarti pajak yang kurang bayar nol gitu. Dan ya tinggal di submit aja. Jadi kalau emang dilapor, lapor aja sih Bu. Gitu. Oke. Lanjut lagi nih Mas, ada satu pertanyaan dari Bapak John. Ada peraturan UMKM pribadi bila nilai dalam 1 tahun 500 juta, maka tidak perlu bayar pajak final. Bagaimana ini? Maksud saya lapor setiap bulan atau bagaimana? Ya, jadi kalau ini bedanya untuk yang orang pribadi, usahawan dengan yang badan ya. Kalau yang badan nggak ada peraturan kayak gitu, jadi kayak emang langsung harus dibayar 0,5%. Tapi buat orang pribadi itu ada fasilitas tambahan nih, gara-gara pandemi ini gitu kan. Yang berlaku di tahun ini. Jadi dalam 1 tahun untuk 500 juta pertama itu nggak perlu dibayar pajaknya. Misalnya kayak di bulan Januari ada penghasilan 200 juta, nggak ada pajak. Di bulan Februari penghasilan 100 juta, nggak ada pajak. Di bulan Maret 200 juta, nggak ada pajak. Nah di bulan April ada penghasilan 50 juta, nah itu langsung dipotong 50 juta dikali 0,5%. Gitu sih. Jadi kayak untuk dalam 1 tahun itu kayak 500 juta pertama itu emang nggak perlu dipotong PPh finalnya. Maksudnya nggak perlu bayar PPh finalnya. Tapi setiap penghasilan di atas 500 juta itu harus dipotong PPh finalnya 0,5%. Gitu. Oke, kebayang ya. Oke, Mas Rehan, Mbak Fitri, terima kasih. Ini aku mau menjelaskan, temanku Cika ingin menjelaskan sebenarnya jadi yang hadir di sesi hari ini itu Mas akan mendapatkan saldo Neo Card sebesar Rp50.000. Nah ini Cika ingin menjelaskan sih sebenarnya kepada teman-teman yang sudah hadir, itu Neo Card itu seperti apa, karena ini bisa dibilang produk baru dari Coinworks. Kita belum officially launching, tapi sudah semi launching, benar nggak nih Ibu Cika boleh hadir di dalam tengah-tengah kita di sini untuk menjelaskan sedikit aja tentang Neo Card dan aktivasinya. Halo Cika. Terima kasih Vira. Ya. Halo teman-teman semuanya yang di sini, terima kasih sudah hadir sampai akhir juga. Tadi seperti yang aku sudah info di chatbox juga ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang hadir di sini sampai akhir, nanti kita akan memberikan saldo NeoCard gitu. Tapi dengan syarat kalian harus registrasi terlebih dahulu Coinworks Neo. Jadi aku mau jelasin sedikit nih, apa sih Coinworks Neo? Mungkin teman-teman di sini belum sudah dengar atau mungkin belum pernah mendengar. Jadi aku jelasin, Coinworks Neo ini adalah fitur terbaru dari Coinworks, di mana ini adalah inovasi kami yang terbaru, di mana kita tuh pengen jadi one stop solution untuk UKM nih. Jadi kan kita selama ini sudah memberikan bantuan pinjaman kepada teman-teman nih. Nantinya Coinworks Neo ini menjadi salah satu syarat di mana kalian melakukan pinjaman gitu. Jadi nanti saldonya juga akan masuk ke Coinworks Neo. Jadi gitu salah satunya nih teman-teman. Nah, aku jelasin ya. Sebenarnya Coinworks Neo itu adalah digital banking di mana teman-teman nanti bisa kayak seperti bank lainnya bisa transfer kemana aja secara gratis, terus teman-teman juga bisa isi saldo juga gitu, tabungan, terus di situ nanti bisa buka kartu menjadi 5 gitu, jadi nggak usah nih ke CS, jadi tinggal langsung aja ke aplikasinya. Nah bagi cara daftarnya aku udah kasih tahu juga di chatbox itu cara daftarnya seperti apa gitu, jadi nanti teman-teman pastinya kalau di sini yang sudah punya bisnis
bisnis punya akun bisnis Coinworks, Coinworks, nanti tinggal pencet aja lambang kuning emas dari Coinworks Neo. Nanti di situ tinggal daftar, masukin nama, terus masukin KTP, NPWP, nanti bisa langsung daftar, terus bisa gunakan fitur-fitur yang ada di Coinworks Neo. Nah, satu lagi nih, spesialnya dari Coinworks Neo, kita punya namanya fitur payment link. Apa sih payment link? Payment link itu adalah fitur di mana teman-teman bisa kirim invoice dengan mudah dan cepat nih. Jadi teman-teman bisa, misalkan selama ini bikin invoice harus pakai Word, terus ke PDF dan sebagainya. Nah, kali ini teman-teman bisa langsung aja pakai fitur payment link yang ada di Coinworks Neo. Nanti teman-teman bisa langsung ketik namanya ke siapa, terus nominalnya berapa, deadline-nya berapa gitu. Jadi tinggal kasih aja nih linknya tersebut ke vendor atau ke klien yang memang mau ditagihkan invoice-nya gitu. Jadi memang kita mau memberikan satu fasilitas lengkap gitu sebagai mendukung perkembangan UKM. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi nanti bagi yang sudah daftar, nanti kita akan yang ikut sampai akhir juga nanti bisa chat ke WhatsApp yang ada di chat box. Nanti kita akan langsung memberikan saldo 50.000 di Coinworks Neo-nya teman-teman. Gitu. Terima kasih Vira. Thank you Cika sudah menjelaskan dengan sangat baik. Oke deh, sebelum kita tutup nih Bapak Ibu, aku pengen denger sih dari Mas Rehan sama Mbak Fitri, mungkin ada pesan dan kesan atau encouragement gitu ya untuk para pebisnis yang telah hadir nih di dalam webinar kita, dan sungguh engaging ya, banyak yang tanya, banyak yang bercerita juga tentang pengalamannya. Nah, mungkin dari Mbak Fit dulu kali ya, gimana nih Mbak, pesan dan kesan untuk kedepannya supaya bisnisnya tuh bisa naik kelas dan perpajakannya juga rapih gitu. Silakan Mbak. Oke, baik teman-teman. Mungkin aku hanya mengulang sedikit aja apa yang kemarin sempat aku cerita panjang lebar di IG Story ya. Jadi intinya adalah kalau buatku, aku pengen teman-teman di sini tidak melewati painful-nya cara aku belajar mengenal betapa pentingnya untuk punya badan usaha atau melegalisasi bisnisnya kita gitu. Kenapa? Ya jangan sampai kayak tadi tuh gitu. Aku ketika mau lapor pajak terus kemudian acak-adut semua, puyeng, dan kemudian jadinya bayar pajaknya gede banget hanya karena semua income dari bisnis masuknya ke personal, ya udah dihitungnya kayak tadi kata Mas Rehan satu. Terus yang kedua, aku pengen mengulang ceritanya Mas Rehan tadi, bukan buat menakut-nakuti, tapi aku percaya bahwa kita sebagai pemilik bisnis kita butuh ada trigger positif, yaitu tadi please yang belum melegalisasi bisnisnya, cari tahu lebih banyak, dan sekarang juga naik badan usaha itu udah nggak mahal, beneran deh gitu. Terus di beberapa provinsi itu masih boleh pakai alamat rumah. Jadi sebenarnya secara cost tuh masih sangat-sangat minimal sekali, dan aku yakin kalau misalnya sudah bisa let's say itu sekarang naik PT itu berapa ya Mbak Firia? Terakhir aku itu 3,5 jutaan ya? Iya, startnya dari 3,5 jutaan sampai up, tergantung dari scale-nya, scale company-nya dan lain-lain gitu. Jadi aku sangat mengencourage teman-teman untuk pertimbangkan sekali dan cari tahu lebih banyak apa sih benefit-nya kalau gue naik badan usaha. Terus kalau misalnya ada perasaan, aduh tapi kan aku belum seberapa, ini bisnisnya masih segini doang, omsetnya masih ups and down. Aku percaya ya, ketika kita udah naik badan usaha, itu encouragement-nya luar biasa. Believe it or not, percaya deh gitu. Encouragement dari sisi gua ngejar omset kemana lagi. Wah, ini kita market mana ya yang belum kita sentuh gitu. Terus kemudian, oh iya pencatatan seperti apa ya gitu. Mungkin di awal-awal kita memang harus mengalokasikan budget sedikit ya untuk rapi-rapi. Tapi sekarang lebih dipermudah lagi karena pencatatan keuangan, ada softwarenya atau bisa langganan di mana, nggak perlu punya hire accountant profesional yang bayarannya mahal. Kita bisa konsultasi di software tersebut. Pajak, ada Mas Rehan dan teman-temannya gitu. Dulu saya nggak ada. Wah, kalau mau cerita soal bagaimana saya menemukan dan berjodoh dengan konsulan pajak, itu nanti panjang lagi, 1 jam sendiri kayaknya gitu. Tapi intinya adalah dengan hari ini kita semua bisa dapat informasi seperti ini. Please, habis dari sini, diskusi sama tim manajemen, lalu kemudian
pertimbangkan sekali untuk naik ke badan usaha karena manfaatnya, benefitnya buat aku dari pengalamanku sungguh luar biasa sih, dan percayalah nanti akan membuka banyak sekali potensi-potensi besar di luar sana. Jangan sampai ketika kesempatannya datang, lalu kemudian, ya gue belum ada PT-nya nih, ya gue masih perorangan, jangan sampai seperti itu. Gitu aja Mbak Fir. Oke, sungguh manis ya. Ya ampun, langsung membuka hati. Mas Rehan dong, Mas. Boleh dong sedikit kayak encourage untuk para pebisnis di luar sana. Mungkin bingung kali ya, yang sebenarnya harus mulai dari mana, kemana. Boleh, Mas. Silahkan. Ya, mungkin tadi saya nambahin dari Mbak Fitri aja. Tahun ini tuh kayak tahun yang tepat gitu untuk kita mulai serius sebenarnya. Dari pandemi udah dari 2020 sampai sekarang yang insya Allah bentar lagi beres ya. Habis Omikron ini mudah-mudahan gak ada kenaikan apa-apa lagi. Dan kita pengen mulai maju gitu. Tapi bukan kita dong yang pengen maju. Negara tuh juga udah keluarin banyak uang loh. Dari 2020 sampai sekarang. Dan kalian bisa bayangin akan segera agresif apa mereka ke depan gitu untuk ngajakin kita gitu. Karena mereka pasti butuh dana tambahan lagi. Kalau misalnya kita ngikutin peraturan perpajakan, ada banyak peraturan perpajakan yang berubah dan mereka memperluas basis pajaknya. Jadi emang ini tahun-tahun yang penting gitu untuk kita mulai serius dan dampaknya pasti bagus kok kalau di tahun ini kita mulai serius. Dan rasanya agak mustahil juga untuk saya ngejelasin pajak sepanjang lebar untuk ngebantu usaha teman-teman sekalian dalam sesi yang super singkat ini. Cuman kalau misalnya teman-teman tertarik, mungkin bisa pantengin aja Instagram pajak.io. Di situ kita ngebuka free consultation untuk one-on-one, untuk bisa kami dengar tentang bisnis teman-teman apa, dan mungkin bisa ngasih masukan. Sebenarnya kewajiban pajak teman-teman itu adalah ABCD berdasarkan bisnis teman-teman sekalian. Dan ya gratis, jadi feel free aja untuk ngelakuin itu. Terima kasih. Wow, keren banget. Terima kasih Mas Rehan dan tim Pajak.io. Oke, sudah di penghujung acara nih, kita sudah sharing selama 1,5 jam gitu ya untuk webinar sore hari ini. Sungguh interaktif banget. Aku setuju sih tadi pesannya Mas Rehan, maksudnya saat kita ada kesempatannya ya, Mbak Fit juga tadi sempat bilang bahwa sebelum merasakan pahitnya pengalaman orang gitu ya, kita kita belajar aja gitu ya, kita petik lah gitu dari apa yang dialami gitu. Jadinya waktunya yang tepat gitu ya, aku juga jadi langsung terpanah nih Mas, maksudnya kayak bener juga ya, negara udah ngeluarin banyak uang nih, habis ini pasti lari banget gitu kan, berarti udah harus scale up everything gitu ya, bukan dari sisi bisnis, dari sisi pribadi gitu ya. Ini kayak udah waktunya nih kita untuk berbenah gitu ya, untuk berbenah diri, berbenah bisnis. Oke deh kalau gitu, ilmu banget, daging banget nih sore hari ini, bahwa seru banget gitu ya, Mbak Fit juga bisa sharing gitu ya, nanti semoga kita masih ada sesi-sesi lainnya di kesempatan lainnya juga sama pajak.io, sama Mbak Fit gitu ya. Terima kasih banyak banget untuk kesempatannya yang sudah hadir gitu ya dari teman-teman semua, para pebisnis yang telah hadir juga. Nantikan lagi webinar selanjutnya di sesi-sesi selanjutnya dengan beberapa interaktif dari tema yang lain juga gitu ya. Aku Syafira dan tim Coinworks mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke deh kalau gitu sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah. Bye. 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 Thank you Mbak Fir. Thank you. Thank you semuanya.